Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membahas tentang masalah ketakutan, takut gila gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak mudah fokus, kemudian kita itu selalu berpikir ke hal yang lain-lain gitu teman-teman. Jadi banyak sekali pikiran itu ya. Nah itu teman-teman ya, dan ketika stres kemudian ditambah lagi agak pusing sedikit, kepalanya tidak nyaman, ditambah lagi ada kurang fokus juga gitu teman-teman ya, sehingga kita itu selalu berpikir ke hal-hal yang lain-lain. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya selalu berpikir tentang apakah ini akan mendekati kegilaan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, bingung dan kemudian mempunyai ketakutan akan sensasi ini, takut menjadi gila gitu teman-teman ya, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya butuh pemahaman sih ya, bukan butuh obat, bukan butuh herbal, hanya butuh pemahaman saja teman-teman ya. Karena ketika kita paham ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan dan mudah ditangani teman-teman ya, tetapi agak sulit ditangani. Kenapa? Karena kaliannya belum paham. Berbeda ketika orang-orang yang sudah paham, pasti akan lebih mudah memahaminya, akan lebih mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman tolong ya tonton videonya sampai habis. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya membahas tentang takut menjadi gila gitu teman-teman. Padahal untuk video kayak macam begini, untuk judul kayak begini itu sebetulnya sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Nah makanya bagi teman-teman yang baru bergabung itu, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar videonya itu tidak berulang-ulang ya, alangkah baiknya kalian itu tonton video yang sebelumnya gitu teman-teman. Karena untuk seputaran asam itu semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu sudah saya share teman-teman ya. Sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki sangat banyak sekali, dan cara menanganinya sudah saya share. Nah itu teman-teman ya, jadi tengok dulu kemudian videonya itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang selalu merasa seperti akan menjadi gila teman-teman ya. Dan ketika bukan ingin ya, ketika seperti atau takut menjadi gila itu, kita itu menjadi cemas tersendiri. Kenapa seperti itu? Karena ya kita nggak mau menjadi gila gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa gangguan kalian itu sekarang itu gangguan perasaan ya. Yang namanya cemas, banyak pikiran, itu semuanya hanya di perasaan saja gitu teman-teman ya. Nah perasaannya itu menjadi cemas, menjadi was-was karena kita selalu berpikir ke yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya, dan tanpa disadari ketika kalian selalu berpikirnya keras terus setiap harinya, lambat laun itu akan terpengaruh ke hal yang lainnya lagi teman-teman ya. Kalian tidak mudah fokus teman-teman ya, dan kadang juga sering mengalami mudah lupa. Nah itu teman-teman ya, kenapa seperti itu? Karena hal-hal yang lain itu tidak kalian pikirkan teman-teman ya. Jadi selalu setiap harinya itu, bahkan setiap jamnya itu selalu memikirkan tentang penyakit, selalu memikirkan tentang sensasi, selalu memikirkan tentang ratapan nasib. Kenapa saya begini kok orang lain tidak? Kapan saya akan seperti orang lain lagi? Gitu teman-teman ya. Banyak sekali ya pikiran-pikiran kita itu teman-teman ya, dan pertanyaan-pertanyaan dan pikiran itu justru
akan memperhambat pemulihan teman-teman. Kenapa bisa memperhambat pemulihan? Karena ketika pikiran itu terus hadir, itu menjadi ketakutan tersendiri, kemudian rasa cemasnya hadir, ya asam lambungnya nggak normal lagi teman-teman ya. Jadi untuk pikiran asam lambung itu turun naik ya, turun naik. Ketika asam lambungnya membaik, kalau seandainya pikirannya kita itu turun gitu teman-teman ya, pikirannya itu menjadi kacau gitu teman-teman, asam lambungnya juga akan kacau lagi. Nah itu sebaliknya pun seperti itu. Makanya untuk asam lambung dan pikiran atau yang disebut dengan perasaan atau pikiran itu memang saling keterkaitan teman-teman ya. Jadi kalian itu harus bisa menangani kedua-duanya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara menangani kedua-duanya biar kalian itu mudah gitu teman-teman ya. Yang penting pahami saja gitu teman-teman. Ketika paham, minimal pikiran kalian itu berpikir secara logika, kemudian bertindak dengan wajar. Dan kalau sudah berpikirnya dengan logika, itu ketakutan tidak ada teman-teman ya. Dan kalau seandainya ketakutan tidak ada karena memang tidak berpikir yang lain-lain, asam lambungnya akan tetap stabil. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian apa sih hubungannya dengan kegilaan teman-teman ya? Nah ketika kalian banyak pikiran gitu teman-teman ya, kemudian banyak sekali yang ditakutkan gitu teman-teman ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi setiap harinya, hal-hal yang lain itu tidak kita pikirkan, akhirnya kalian itu tidak gampang fokus ya. Jadi untuk fokus itu sangat sulit sekali, kemudian ditambah lagi mudah lupa, kemudian ditambah lagi kepalanya itu sangat tidak nyaman gitu teman-teman. Akhirnya kita itu mempunyai perasaan seperti mau gila gitu teman-teman ya. Nah padahal tidak teman-teman ya, sama sekali tidak. Untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis untuk menjadi gila itu sangat jauh sekali teman-teman ya, sangat jauh sekali. Kita itu terkena gangguan teman-teman, bukan penyakit, beda ya. Yang namanya penyakit jiwa atau penyakit pikiran itu beda teman-teman dengan gangguan. Kita itu terganggu perasaannya, terganggu pikirannya, terganggu oleh trauma teman-teman ya. Nah itu, jadi pahami saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu beranggapan, aduh nih Pak, ini saya takut gila karena asam lambung. Waduh Pak, ini saya takut gila karena kok kepalanya begini. Itu kepala begitu, kalian itu karena dampak dari stres teman-teman ya. Terlalu banyak yang dipikirkan. Nah itu teman-teman, jadi sekali lagi saya tekankan, untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis tidak menyebabkan gila teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan dulu itu di video saya yang sebelumnya tentang kegilaan itu sudah saya jelaskan, itu contoh kecilnya teman-teman ya. Contoh kecilnya begini teman-teman ya. Itu ada orang gila itu kalau seandainya kita lihat, apakah dia selalu merasa cemas teman-teman ya? Apakah dia itu selalu mengalami dadanya berdebar gitu teman-teman ya? Kan tidak ya. Untuk orang gila itu malah justru lurus-lurus aja. Dia mau jalan kemana bebas, mau ngapain juga dia bebas, kan tidak ada yang dipikirkan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalian sekarang itu cemasnya ada gitu teman-teman ya, kemudian was-wasnya ada, ya nggak usah dipikirkan ya. Nah itu perbedaan simpel sih sebetulnya ya. Jadi makanya ketika kalian merasa seperti mau gila, contoh kecilnya seperti itu saja ya, perbedaannya gitu. Orang gila itu tidak akan mengalami cemas teman-teman ya. Nah itu berbeda dengan kalian itu kan selalu mengalami cemas, berarti perasaannya masih jalan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman, karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu ya. Ketika kepala ini atau apa yang kita pikirkan itu tidak mudah fokus, kemudian selalu mengalami lupa, yang namanya sering lupa itu, mudah lupa itu, subhanallah ya. Dan ternyata ketika saya pelajari, ketika saya ingat-ingat, kemudian dirasakan apa sih sebetulnya penyebabnya kok saya mudah lupa gitu teman-teman. Ternyata ya memang dulu gitu ya, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, setiap jamnya selalu berpikir tentang sensasi, setiap menitnya selalu meratapi nasib, selalu membanding-bandingkan dengan orang-orang sehat. Kapan saya akan sembuh kayak macam mereka, kapan saya kembali lagi kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman, jangan-jangan saya itu tidak akan membaik selamanya. Nah itu teman-teman, itu pikiran-pikiran negatif teman-teman ya, pikiran yang harus kalian hindari ya. Tekankan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan membaik teman-teman, karena memang bakalan membaik.
Kalau seandainya saya perjelas teman-teman ya, untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya tanpa diapa-apain juga kalian akan membaik teman-teman ya. Karena memang bakalan membaik, ini bukan penyakit bahaya. Ini hanya cukup mengganggu saja teman-teman ya. Dan durasinya agak lama juga gitu teman-teman. Cuman itu sih sebetulnya ya. Jadi tidak ada yang hal dibahayakan teman-teman ya. Kalau seandainya ada orang bilang, waduh ini asam lambung ini bakalan jadi begini bla 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 dan sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman yang dibicarakannya, jangan dipercaya, sentil aja kupingnya. Dia itu nggak ngalamin teman-teman ya. Siapa yang ngalamin? Saya, dan banyak sekali itu channel-channel YouTube yang sekarang banyak bertimbulan gitu teman-teman ya. Tanya sama mereka, apakah asam lambung dan anxiety psikosomatis itu berbahaya? Tidak sama sekali. Ya, hanya mengganggu saja dan durasinya agak lama ya. Kalian makanya harus punya rasa sabar gitu teman-teman ya. Karena durasi untuk atau tempo untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain. Gangguan yang lain itu kalau seandainya kita tangani, minum obat dari warung juga seandainya gitu ya, itu paling lama 1 bulan kita udah beres. Nah, tetapi kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa 1 bulan gak ada perbaikan, 2 bulan baru ada perbaikan, walaupun perbaikan itu cuma sedikit ya. 3 bulannya sedikit lagi perbaikannya, ke 4 bulannya sedikit lagi gitu ya perbaikannya. Nah, itu wajar gitu teman-teman, karena selain kitanya terkena medisnya, kitanya juga terkena perasaannya teman-teman ya. Jadi kita itu terkena 2 gangguan. Dan sebetulnya kalau misalnya untuk asam lambung, khusus untuk asam lambung, kalau seandainya yang punya asam lambung atau yang punya gangguan asam lambung tidak terkena perasaannya, itu 1 bulan juga udah beres teman-teman ya. Nah, makanya dulu itu saya pernah share video tentang perbedaan asam lambung yang mudah ditangani ya dan yang tidak mudah ditangani. Nah, itu teman-teman ada di video-video saya sebelumnya. Jadi yang membedakannya itu kalau seandainya asam lambungnya yang mudah ditangani itu kalau seandainya orang tersebut tidak terkena perasaannya teman-teman ya. Tidak ada traumanya di situ. Kalau sudah tidak terkena perasaannya ya gampang, 1 bulan juga kita udah beres teman-teman ya. Udah beres, kita bakalan membaik lagi. Nah, itu. Cuman kalau seandainya sudah terkena perasaannya, sudah terkena pikirannya, ya otomatis ya itu butuh pembiasaan lagi, karena yang namanya perasaan itu butuh latihan teman-teman ya. Dan biasanya perasaan yang lebih terganggu itu di perasaan takut ya, di perasaan mental. Mentalnya menjadi mental tempe. Yang dulunya mental baja sekarang menjadi mental tempe. Nah, Anda kalau misalkan mau berpikir secara logika gitu teman-teman ya, gimana caranya melatih mental tempe itu menjadi mental baja lagi? Ya kalian harus dilatih lagi kan ya gitu. Apa yang kalian takutkan hadapi saja gitu teman-teman ya. Kalian masih takut misalkan mandi, ya sering mandi saja, karena untuk mandi juga kan bagus ya buat pemulihan. Nah, itu teman-teman ya. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya nih ya, kalau seandainya dia takut mandi itu karena selalu berpikir, waduh jangan-jangan nanti di kamar mandi mati, waduh jangan-jangan nanti di kamar mandi pingsan, waduh nanti ketika sudah mandi pasti sensasinya datang lagi, nggak nyaman lagi, ketika sudah nggak nyaman pasti mati. Seperti itu teman-teman ya. Nah, apa yang kalian pikirkan tidak akan terjadi teman-teman, karena tidak akan terjadi ya. Nah, itu teman-teman ya. Justru yang harus kalian pikirkan itu gini teman-teman ya, gimana caranya supaya asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, supaya perasaan ini cepat bangkit lagi. Latih dari mulai sekarang. Apapun yang kalian pikirkan jangan dipikirkan teman-teman, tidak akan terjadi. Lawan saja. Takut mandi, mandi saja gitu teman-teman ya, pakai air hangat gitu teman-teman ya. Dan nanti kalau ketika kalian biasakan seperti itu, dilawan dihadapi, itu tanpa kalian sadari nanti akan ada perbaikan walaupun sedikit-sedikit teman-teman ya. Jujur, untuk perbaikan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perbaikannya itu tidak langsung 100%. Tidak teman-teman ya. Mungkin ketika kalian sudah melakukan pembiasaan, melakukan pelatihan, itu perbaikannya itu mungkin cuman di 5% gitu teman-teman dalam setiap minggunya itu gitu ya. Kemudian 2 minggunya lagi dapat 5% lagi. Tetapi nggak apa-apa, yang namanya juga pembiasaan gitu teman-teman, berbeda dengan gangguan lain. Nah, itu teman-teman ya, makanya pahami saja gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal yang lain-lain, selalu berpikir yang lain-lain, apalagi yang selalu berpikir ini takut menjadi gila,
kalian pahami saja, kalian tidak akan menjadi gila teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sekarang kepalanya merasa tidak nyaman gitu teman-teman, tidak mudah fokus gitu, sering lupa juga gitu, sering tidak nyaman di bagian kepala, itu sebetulnya efek dari stres teman-teman ya, efek dari atau hasil dampak dari kita selalu banyak berpikir, dan banyak berpikirnya itu di satu titik saja gitu teman-teman. Dan satu titik itu apa sih sebetulnya? Tentang kematian teman-teman ya, tentang kematian, kemudian tentang penyakit berbahaya, kemudian tentang sensasi, kemudian tentang tentang meratapi nasib. Itu satu titik di hal-hal yang negatif teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja, kalau misalnya kalian ingin membaik ya sudah, apa yang kalian pikirkan, belajar masa bodoh saja. Toh kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak berbahaya, hanya cukup mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kalian, menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana? Bentar-bentar cuman diem. Mau ngapa-ngapain ogah, takut ada apa-apa, akhirnya diem lagi. Mau berdiri saja atau jalan-jalan saja itu kita itu tidak berani, akhirnya diem, seringnya rebahan. Dan kalau seandainya sudah sering rebahan, itu banyak sekali dampak yang negatifnya teman-teman ya. Aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya kurang lancar, dan yang namanya aliran darah kurang lancar, oksigennya kurang lancar, itu terpengaruh ke seluruh tubuh kita teman-teman ya gitu. Kepala agak pusing juga gitu teman-teman ya, kadang dada itu berdebar juga bisa ke sana gitu teman-teman kalau seandainya aliran darahnya kurang lancar. Nah itu teman-teman kadang sering merasa pegal-pegal, agak kebas juga tangan dan kaki dan sebagainya. Nah makanya kalian itu yang harus kalian lakukan ketika sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak menyebabkan gila dan kemudian tidak berbahaya juga, ya sudah, lakukan, jalan-jalan saja. Ada ketakutan sedikit, lawan saja. Itu hanya permainan di perasaan saja teman-teman ya, di perasaan saja gitu teman-teman ya, bukan apa-apa gitu. Coba ingat-ingat dulu ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kalian itu pemberani, ceria, bahagia. Lanjutkan saja itu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal ketika kalian melakukan hal-hal itu ya agak sulit juga, tetapi ya kalian harus lawan ya. Kalian itu harus punya tekad yang kuat teman-teman ya, harus mempunyai mental yang sangat besar sekali, kemudian mempunyai rasa sabar juga gitu teman-teman ya. Ayo bangkit dari sekarang. Kalau di nanti perbaikannya yang 5% itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Karena untuk perbaikan yang walaupun hanya 5% di awal-awal itu kalau seandainya tidak dilakukan sekarang, mau kapan teman-teman ya? Kalau seandainya nantilah, besoklah kita lakukannya, ya berarti ada perbaikannya besok gitu. Nah itu teman-teman, apalagi yang misalkan nanti nunggu sensasinya turun, mau sampai kapan? Sedangkan untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis, sensasi itu setiap harinya selalu hadir teman-teman ya, selalu hadir menemani hidup kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya ketika kalian ingin bangkit, ingin cepat pulih lagi, saya selalu menanamkan sama teman-teman itu, ayo semangat dari mulai sekarang, ayo bangkit dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Kalau misalnya kalian bangkitnya di bulan depan, ya mungkin perbaikan yang 5%-nya itu cuman bulan depan hadirnya. Nah itu teman-teman, berbeda dengan sekarang, lakukan sekarang, mungkin minggu depan nih ya kita punya 5%. Semangat lagi, jalan-jalan lagi, aktivitas lagi yang menyenangkan, menjaga 3P-nya lagi. Minggu depannya lagi kita mempunyai 5%, dan itu ketika 2 minggu kita punya 10%. Bayangkan seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya ketika kalian ingin mempunyai persentase yang sangat meningkat, lakukan dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Ayo semangat. Saya tidak akan menjerumuskan kalian teman-teman ya. Kalau seandainya saya menjerumuskan kalian, gampang. Untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu mudah percaya sama orang lain gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya saya dagang obat, dagang herbal, saya takut-takuti kalian. Nih teman-teman, untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika kalian tidak minum obat dari saya, kalian pasti bakalan mati. Itu kalian pasti akan percaya dan membeli obat saya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalian membeli herbal saya. Nah itu teman-teman. Nah makanya saya selalu membuka pikiran teman-teman itu. Ayo buka pikirannya. Jangan terlalu meratapi, jangan terlalu bingung ini apa. Kalian itu sudah divonis gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sama dokter. Ya sudah, that's it, itu saja. Jangan mencari-cari penyakit yang lain. Jangan-jangan dokter ini salah diagnosa. Kok rasanya asam lambung kok macam begini? Nah itulah asam lambung ya. Rasanya memang seperti ini. Kalau seandainya kalian belum tahu rasanya gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini seperti apa, ini yang sekarang kalian rasakan.
Nah itu teman-teman, dan ketika kalian ingin membaik ya sudah ya, obatnya cuma 3P, bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, tetapi 3P yang harus kalian jaga, yang 3P yang harus kalian kembalikan lagi. Pola makan dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga dijaga. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu merasa-rasakan dari sekarang. Belajar masa bodoh, yang namanya belajar masa bodoh itu agak sulit teman-teman ya, tetapi kalau misalnya tidak dibiasakan dari sekarang, kalian mau sampai kapan bisanya. Nah itu teman-teman, ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Kita menghadapi takut untuk jalan-jalan, kalau dibiasakan kita itu akan bisa lagi. Bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya, yang masih takut mandi gitu teman-teman ya, biasakan lagi mandi. Walaupun ketika mau mandi itu ada berdebar ya, sehabis mandi ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman, tetapi biasakan saja. Toh rasa tidak nyaman atau ketakutan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Dan ketika kalian sering melakukan seperti itu, nanti kalian itu akan bisa menghadapinya. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis seperti mau gila. Saya tekankan sekali lagi sama teman-teman itu, untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak menyebabkan gila. Nah itu teman-teman ya, dan ketika kalian ada kepala tidak nyaman, rasa kepala itu tidak nyaman, kemudian tidak mudah fokus, sering lupa gitu, jadi stres tersendiri gitu teman-teman ya, itu tidak akan menyebabkan gila teman-teman ya. Itu kalian itu sekarang itu sedang mengalami stres atau banyak pikiran teman-teman. Yang saya katakan stres di sini bukan kalian menjadi gila, bukan teman-teman ya, tetapi kalian itu banyak pikiran karena memang ada trauma tersendiri, dan biasanya traumanya itu takut hal-hal negatif seperti takut kematian, takut yang lain lagi. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Kemudian solusinya udah disampaikan ya. Untuk yang takut gila ya, kalian berarti jangan terlalu fokus ke penyakit saja. Carilah kebahagiaan, carilah kesenangan-kesenangan. Apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja. Jangan peduli orang lain. Orang lain itu tidak akan mengerti tentang kita teman-teman ya. Orang lain itu belum paham tentang penderitaan kita. Orang lain itu tidak akan mengenal tentang perasaan yang sedang kita rasakan saat ini. Jadi saya rasa kalian gak usah peduli dengan omongan orang lain. Yang penting kalian fokus saja sama pemulihan. Cari kesenangan, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja gitu teman-teman. Itu tip dari saya, karena kebahagiaan itu obat yang paling mujarab teman-teman ya. Kenapa dikatakan obat yang paling mujarab rasa bahagia? Sekarang Anda rasakan sendirilah. Apakah kalian sekarang itu sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini merasa bahagia? Kan tidak ya, setiap harinya itu muram durja teman-teman ya. Jadi bibirnya itu nggak ada senyum-senyumnya sedikit pun ya. Jangankan untuk tertawa lepas ya, untuk senyum saja itu ogah ya. Karena apa? Karena yang dipikirkannya itu tentang penyakit, hal-hal yang berbahaya lah gitu ya. Jadi kalian mau tersenyum gimana teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang biar kalian itu ada senyumnya gitu teman-teman ya. Jangan terlalu berpikir tentang penyakit ya. Cobalah dari mulai sekarang untuk membayang-bayangkan hal-hal yang bahagia gitu teman-teman ya. Hal-hal yang menyenangkan gitu. Biar kalian tuh minimal ada senyum sedikit gitu teman-teman ya. Jangan terlalu cemberut. Nah itu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Wajar lah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mukanya yang selalu berduram durja itu ya. Hal yang sangat biasa karena kalian belum membaik teman-teman ya. Tetapi kalau sudah membaik, nanti kalian juga akan tertawa lepas lagi. Jangankan untuk senyum ya, tertawa itu bisa lepas lagi, bisa bahagia lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya. Kemudian sebelum saya akhiri, doa saya selalu sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, baik semangatnya, baik moodnya, baik bahagianya, baik emosi dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.